Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Ihsan. kabar Mas Tony? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Wah, rame kemarin ikut ke Senayan Mas Tony. Kita dengar itu cukup rame di sana dan sebuah literasi kebangsaan disampaikan. Apa komentar Mas Tony? Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, tapi ada yang merasa sukar untuk melepaskan kekuasaan ini, konsep kekuasaan bagi sebuah bangsa yang sedang berdemokrasi. Silakan Mas Tony, awal kisah kita sebelum kita bincang-bincang nanti tentang Bang Sandiaga Uno, juga kisah lainnya dari yang lagi warawiri berita di berbagai tempat. Silakan Mas Tony. Ya, Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil, bahwa ketika kita sepakat untuk menggunakan sistem demokrasi, maka kita juga harus sepakat bahwa negara ini yang berdaulat adalah rakyat. Rakyatlah yang memiliki negara ini untuk menentukan masa depannya. Maka kemudian dibahasakan dengan lebih teknis dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Meskipun dalam prakteknya memang agak sulit. Biasanya dari partai untuk partai dan oleh partai. Sementara partai mengambil atau dan berkomunikasi dengan rakyat pada saat terjadinya pemilu. Mereka memohon, menghibah agar rakyat memberikan amanah kepada mereka. Saat amanah dipegang oleh mereka, mereka seringkali lupa terhadap rakyat. Yang paling sederhana sajalah, sederhana. Ya, ketika ada RUU, rencana undang-undang yang kemudian mau diundang-undangkan, rakyat protes. Padahal mereka yang memiliki kedaulatan, diabaikan dan tidak dipedulikan. Ini banyak terjadi. Begitu juga ketika pemilu mau digelar, di mana rakyat terkelompok dalam masing-masing konstituen. Ada PKB, ada P3, ada PAN. Misalnya PAN dan P3. Ini yang sekarang lagi disorot. Menginginkan pada saat Pilgub DKI agar mereka memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ini kan suara rakyat dalam kelompok konstituen mereka. Mereka nggak dukung. Akhirnya kan suaranya habis-habisan di situ. Dan ini nampaknya juga agak diulang, khususnya untuk saat ini oleh P3, dan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2029. Terlepas Anies atau siapa, dan kebetulan memang konstituen dari P3 dan konstituen dari PAN menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi capres dan didukung oleh partainya, yaitu PAN dan P3. Nah, ternyata tidak didukung. Dan sampai kemudian gerakan para konstituen PAN kemarin mengadakan acara yang hasilnya pidato kemarin. Anies pidato itu kan yang mengadakan sesungguhnya adalah konstituen PAN dengan jumlah tokoh dan grassroots-nya untuk mengundang Anies, bahwa itu sebuah pernyataan tegas bahwa acara ini menjadi sebuah bukti deklarasi atas konstituen PAN terhadap Anies. Saya khawatirnya nanti PAN di 2024 pileknya hanya mendapatkan 2%. Kalau sudah mendapatkan 2% kan kurang dari 4% tidak bisa masuk. Apalagi P3. P3. Dan sekarang saya lagi nulis terusan judulnya Anies Nyapres dan P3 tutup usia. Itu bisa terjadi. Lagi-lagi kembalikan kepada rakyat, karena rakyat yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu ketika kekuasaan itu, amanah itu diserahkan kepada siapapun, apakah itu adalah kepala daerah, kemudian presiden, maka kontraknya dengan rakyat itu adalah 5 tahun, ya, dan bisa meminta kembali atau diberikan kembali selama 5 tahun berikutnya, yaitu 2 periode. Setelah itu ya selesai, karena memang rakyat sudah sepakat dengan rakyat, sudah menandatangani, bahasanya rakyat sudah mengizinkan untuk hanya 2 periode. Setelah itu tidak ada lagi periode untuk orang yang bersama. Oleh karena itu tidak boleh kemudian memaksakan diri untuk 3 periode, memaksakan diri untuk mundur, ya, ditambah
waktu yang oleh rakyat hanya diberikan 5 tahun, kemudian ditambah 5 tahun, tik 10 tahun, nggak boleh 12 tahun, nggak boleh 13 tahun, apapun alasannya itu. Rata rakyat sudah hanya mengizinkan 10 tahun. Dan tidak boleh juga kemudian ketika sudah selesai menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Kembalikan amanah ini kepada rakyat, biarlah rakyat menunjuk kepada siapa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi betul kalau Anies mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak bergeser, karena memang itu adalah milik rakyat dan dari dulu tetap menjadi milik rakyat. Jangan digeser kemana-mana. Bukan milik presiden, bukan milik Pak Muldoko, bukan milik Pak Amin Rais, bukan milik siapapun, itu adalah milik rakyat. Sudah waktunya telah berakhir, ya sudah, kembalikan kepada rakyat, biarlah rakyat kemudian memilih berdasarkan mekanisme sesuai undang-undang dasar, di mana ada pemilu, ya, partai mengusung dengan 20% itu, kemudian rakyatlah yang akan menentukan. Simple, sederhana. Tapi kalau kemudian digeser sana, digeser sini, justru itu menunjukkan bahwa belum puas. Dan padahal 10 tahun itu cukup panjang, ya. Kita harus akui kontribusi Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia ini selama 9 tahun ini, saya pikir juga sudah cukup banyak. Tinggal menuntaskan saja apa yang sudah dikerjakan, dan siapapun yang akan menjadi penggantinya itu punya kewajiban dua. Yang satu, kewajibannya adalah melanjutkan apa yang baik, apa yang sudah dirintis, apa yang sudah dilakukan, gitu. Yang belum tuntaskan, yang sudah baik lanjutkan, gitu. Kemudian yang kedua, mengevaluasi yang belum baik ya diluruskan. Ini tugasnya kan dua itu, gitu. Siapapun, gitu. Dan ini adalah merupakan sebuah etika politik, etika bernegara, ya, tuntutan sebagai seorang negarawan bagi semua pemimpin bangsa ini, dan itu diberikan jaminan oleh undang-undang menginginkan seperti itu. Dengan setiap ganti pemimpin kemudian dirubah, ganti pemimpin dirubah, ganti pemimpin dirubah. Tidak. Ada seorang pengamat, barusan saya baca di media itu, bahwa Pak Jokowi punya ketakutan kalau nanti Anies yang jadi presiden lalu kemudian dilakukan perubahan seperti di DKI oleh si LT Budi. Nah, ini orang tidak membaca record. Setiap orang itu punya pola, setiap pemimpin itu punya pola. Dan pola itu, ya, kalau itu ada di pemimpin mudah dibaca karena di-record oleh media, sosialisasikan oleh media. Oh, dia polanya seperti ini. Ada pola orang yang rusak-rusak gitu loh. Pokoknya pemimpin yang lama supaya dia punya legacy, pemimpin yang lama jelek semua, kemudian ditutup semuanya. Ini nggak bagus. Dan Anies nampaknya pada saat di DKI, kalau kita baca rekam jejaknya, itu kan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan juga dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Kita lihat LRT, MRT itu kan dilanjutkan. LRT, MRT itu dilanjutkan. Dan ada pembangunan yang lain dilanjutkan. Kalau kemudian harus ada yang dievaluasi, misalnya seperti reklamasi, karena ada pelanggaran, bahkan disebutkan ada 5 pelanggaran di situ, maka harus di stop yang sudah dalam pengertian di stop yang belum dilaksanakan. Seperti itu kan ada 17, 13 di stop, yang 4 ya diselesaikan. Nah, kalau kemudian Pemprov mengambil 65%, karena itu hak Pemprov yang sebelumnya 100% dimiliki semuanya oleh si developer dengan kompensasi. Nggak bisa karena kepresnya tidak mengatur tentang kompensasi. 65% memang itu hak mutlak milik Pemprov, milik negara. 35% silakan digarap. Kalau kemudian ada video viral, wah itu sudah longgar, di mana di situ ada kampung pecinan dan sebagainya. 35% kan secara hukum memang hak mereka, hak pengembang. Mau dibuat seperti apa selama tidak melanggar aturan tata kelola kota, saya pikir tidak ada masalah. Itu yang kemudian dikelola menjadi media yang seolah-olah di medsos, seolah-olah itu sudah ada suap dan sebagainya. Nah ini, jadi tugas pemimpin itu
pemimpin baru itu dari dua. rakyat. Jadi melanjutkan apa yang baik, mengevaluasi yang tidak baik, kemudian tiga, membuat terobosan-terobosan dan program-program baru untuk kemajuan bagi bangsa dan negara. Nah, Mas Tony, ini ada pertanyaan dari Surya Paloh ini ya. Apa yang salah calonkan Anies? Ini sebuah pertanyaan dan dia mengingatkan dulu kan koalisi cuma PDIP, Nasdem gitu. Yang lain kan peserta berikutnya PKB, Hanura, PAN dan lain-lain. Apa yang Mas Tony lihat dari pertanyaan ini ketika Nasdem dianggap koalisi nakal kah atau bagaimana? Silakan Mas Tony. Ini ada cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir berbeda. Kalau menurut istana, ya loyalitas itu totalitas. Ya, loyalitas itu totalitas. Ya, dalam baik itu berkaitan dengan pemerintahan maupun berkaitan dengan politik kelompok. Sementara di Surya Paloh, ya loyalitas itu berkaitan dengan pemerintahan. Ketika sudah diangkat menjadi presiden, maka itu presiden dan seluruh rakyat Indonesia, dan bukan presiden kelompoknya. Maka istana sebagai sebuah simbol negara tidak diperbolehkan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan partisan. Nah, ketika mengundang para koalisi, anggota koalisi pemerintahan, dan itu tidak menyertakan Surya Paloh, itu mendapatkan kritik yang sangat masif dari publik. Ini kan simbol negara, gitu. Kalau itu kemudian diadakan di luar dan Pak Jokowi tidak atas nama sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, tidak atas nama sebagai pribadi, is okay lah. Tetapi meskipun begitu juga tidak etis, apalagi itu dilakukan dengan simbol kenegaraan, dengan pakaian kenegaraan dan kemudian di tempat yang merupakan simbol kenegaraan. Nah, ini menurut saya harus bijak lah, itu loh. Harus bijak, harus tampil sebagai seorang negarawan. Hal-hal seperti ini, protokoler seperti ini mesti dicermati oleh teman-teman kita di istana lah. Jadi jangan mencampur adukan urusan personal, urusan kelompok, itu loh, politik partisan dengan urusan kenegaraan. Itu dua hal yang berbeda yang harusnya tidak dipertontonkan secara tidak baik di mata publik. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi bilang saya sebagai seorang pejabat publik tapi juga sebagai seorang politisi, yes, betul itu loh. Tetapi ya ada etika politik yang memang harus diperhatikan, di mana kalau Pak Jokowi akan seperti itu, kasihan nanti Pak Jokowi justru di mata rakyat tidak bagus. Tampillah senantiasa sebagai seorang negarawan, sebagai seorang kepala negara, hadir untuk semuanya. Karena memang seorang presiden itu ketika dilantik menjadi seorang presiden, dia milik rakyat secara keseluruhan, bukan petugas partai. Bukan milik, dan Pak Jokowi sudah membuktikan bukan menjadi petugas partai pada selama ini ya, tidak mau terlalu diintervensi oleh Ibu Mega. Menurut saya rakyat memberikan dukungan, kan memang sudah seharusnya seperti itu. Ya, tapi jangan kemudian di akhir masa jabatannya itu menunjukkan sebagai petugas partai atau menjadi kingmaker sebagai calon tertentu. Ini yang menurut saya tidak bijak. Menurut saya memang perlu dievaluasi lah Pak Jokowi mengevaluasi di dalam konteks ini. Ya kita sebagai rakyat kan hanya bisa mengingatkan bahwa itu tidak pas, itu tidak baik, itu melanggar etika berpolitik gitu loh. Jadi itu akan merusak harisma dari Pak Jokowi itu sendiri. Karena itu Pak Jokowi tegas saja, kan Pak Jokowi juga mengatakan gitu kan, saya nggak ikut cawe-cawe, tinggal buktikan aja bahwa Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe gitu loh. Biarlah, ini mengkhawatirkan. Kalau sudah ikut cawe-cawe kemudian menjadi kingmaker dan nampak sekali, sementara Pak Jokowi adalah pemegang instrumen kekuasaan, lalu dalam proses perjalanan ini akan terlihat terjadi di pelanggaran-pelanggaran atau abuse of power di akhir jabatan Pak Jokowi yang ya saya yakin siapapun presiden yang sudah tahun ke-9 kalau 2 periode itu pasti lemah.
itu akan menjadi sebuah menjadi bahaya itu. Gitu. Ya, karena ini ada tulisan ini, Mas Tony, tulisan Denny Indrayana ini. Mana bukti cawe-cawe? Ini kan Pak Jokowi juga kan mengatakan dia juga sebagai politisi walaupun sebagai kepala negara. Sementara Denny Indrayana itu menunjuk satu kisah tentang Pak Muldoko. Pak Muldoko ini kan sedang menggugat Demokrat yang mendukung Anies Baswedan. Ini kan seperti jam gadang yang sedang jalan, entah apa yang akan terjadi di menjelang 3 bulan penentuan calon presiden. Walaupun kita menganut rias politika, apa yang Mas Tony bisa garis bawahi ini dengan kisah PK yang ikhtiar hukum yang sudah ke-17 atau 18 kali ini dari seorang Muldoko ini, Mas Tony. Silakan Mas Tony. Pertama, tidak ada presiden yang tidak ikut intervensi terhadap suksesi di kepemimpinan partai politik. Suksesi ya, itu ada. Tetapi dengan cara halus, orang internal lah yang kemudian dipasang. Ngotannya kemudian tinggal dukung. Siapa yang kuat, kira-kira yang cocok dengan presiden siapa dukung. Itu dari zaman bahula lah, kan seperti itu dari Pak Harto begitu. Kemudian pada masa Pak SBY juga kan begitu. Tetapi baru unik dan agak aneh ketika ada partai yang lain, ada sebuah partai kemudian mau diambil oleh yang bukan kader. Ya, ini aneh gitu loh. Belum ada ceritanya partai itu diambil alih oleh yang bukan kader. Maka dan keluar bahasa yang lebih seolah-olah mengkonfirmasi bahasa dari internal koalisi, yaitu Romi mengatakan pencopetan. Itu kan bahasa yang keluar dari Romi. Oh, itu dari Romi ya? Pencopetan dari itu Romi. Koalisi, pada saat podcast itu. Itu seolah-olah mengkonfirmasi. Jadi istilah pencopetan itu, pencopetan partai seolah-olah mengkonfirmasi bahwa memang ada upaya untuk mengambil alih partai milik orang lain. Nah, dalam konteks ini kan kita lihat kalau Nasdem diambil kan nggak mungkin, PKS kokoh nggak mungkin juga. Ya. Kemudian SBY, padahal ini sebenarnya juga tidak mungkin, tetapi SBY loh, ini 2 periode menjadi seorang presiden. Gitu loh. Kemudian diambil Muldoko, dan Muldoko ini adalah mantan Panglima yang diangkat di era SBY, dibesarkan oleh SBY. Gitu loh. Nah, kemudian Muldoko ini bukan siapa-siapa meskipun mantan Panglima kalau tidak menjadi ketua KSP. Nah, apa artinya sih seorang Muldoko? Banyak juga mantan-mantan Panglima gitu akan menjadi orang biasa dan bukan siapa-siapa kecuali punya jabatan menjadi pejabat tinggi negara gitu kan. Ya. Apa itu kemudian di struktural atau tidak itu soal institusi struktural atau tidak itu soal lain. Jadi Pak Muldoko itu bukan siapa-siapa kalau tidak menjadi ASP gitu loh. Nah, oleh karena itu betul apa kata Denny Indrayana kan? Ya, Denny Indrayana pun ingin mengatakan begitu. Pak Muldoko bukan siapa-siapa kalau tidak berada di dalam istana gitu. Apakah Pak Jokowi tahu? Pasti tahu gitu. Pertanyaannya kemudian kenapa tidak melarang gitu kan? Itu pertanyaan yang terlalu halus sebenarnya. Terlalu halus. Jadi publik saya pikir sudah paham, sudah mengerti. Tetapi ya, ini akan menjadi sebuah pintu rusaknya sebuah demokrasi. Ya, ini sudah ikut merusak menurut saya. Ada orang lain kemudian mengambil partai milik orang lain dan dia notabene bukan kader. Apalagi kalau kemudian itu sampai terjadi. Ini bisa chaos. Bisa chaos. Jadi seringkali ada semacam pola begini. Bukan wajar tidak wajar, konstitusional atau tidak konstitusional, itu menabrak etika atau tidak menabrak etika politik. Yang penting kelihatannya, ini bisa dilakukan dan kemudian lebih kuat, ya jalan eksekusi. Kalau tidak, mundur. Nah, menurut saya, ada buat semacam ini sebagai sebuah pola perpolitikan di Indonesia tidak baik. Seolah-olah kita tidak memiliki aturan, tidak memiliki koridor undang-undang, tidak memiliki etika, semuanya bisa ditabrak, nggak boleh. Itu bisa merusak segalanya. Jadi negara ini negara hukum, negara konstitusi, berbasis kepada konstitusi. Oleh karena itu marilah, dan kemudian kita juga memiliki basis etika politik yang dijaga turun-temurun. Oleh karena itu marilah jangan itu menjadi rusak hanya gara-gara
keinginan orang-orang tertentu, ambisi orang-orang tertentu. Ini yang menurut saya rakyat juga harus ikut memberikan kontrol. Gitu. Ya, terutama para akademisi, para aktivis, LSM, ya marilah kita sama-sama jaga NKRI ini, jaga negara ini. Saya khawatir betul kalau ini jelang pemilu ini. Gitu. Kalau bisa dikatakan Pak Jokowi ada 3 periode misalnya melakukan itu, masih ada stabilitas kekuasaan yang kemudian masih ada kekuatan kekuasaan yang bisa dipakai untuk stabilisasi. Tapi ini di akhir periode kekuatannya melemah. Kalau itu terjadi ledakan-ledakan nantinya, dan ini tidak mudah. Kemudian katakanlah lalu diserahkan kepada pemimpin baru pada saat terjadi era penyerahan itu kan masa transisi itu juga yang baru tidak kuat, gitu loh. Belum ada chemistry dengan semua instrumen kekuatan yang dimiliki oleh negara ini. Pada saat itu kalau gejolak itu tinggi, ini juga bahaya. Kita belajarlah begitu banyak pemimpin-pemimpin baru yang terjatuh karena ketika masa transisi itu terjadi gejolak yang luar biasa. Kita lihat di berbagai negara. Pemimpin baru dilantik tidak lama kemudian jatuh. Karena apa? Karena memang pada masa transisi itu terjadi gejolak. Kita tidak menginginkan seperti itu. Mari kedepankanlah kepentingan bangsa, kedepankanlah NKRI, lepaskan dari semua ego personal, lepaskan dari semua faktor-faktor psikologis individual, dan lepaskan semua dari kepentingan atau interest yang bersifat kelompok kecil itu. Utamakanlah kepentingan bangsa. Luar biasa. Nah, terakhir Mas Tony, kisah tokoh yang satu ini macam cerita main kerambol ini Mas Tony ya. Mental sana, mental sini. Nampaknya ini sudah menjadi sebuah fenomena politisi modern atau gimana, entah di negara lain terjadi juga. Seorang Sandiaga Uno. Apa yang terjadi nih? Setelah digadang oleh netizen akan menjadi calon wakil presiden Ganjar, ternyata P3 tidak seperti demikian harapan di awal. Entah bertentangan dengan PDIP dan masuk ke PKS kali ini. Apakah kekuatan vitamin yang mempengaruhi partai-partai atau apa yang terjadi? Mungkin Mas Tony lebih paham ini tentang Sandiaga Uno yang satu ini yang nampaknya emak-emak pun udah mulai garuk-garuk itu jilbabnya ya. Silakan Mas Tony. Iya, Sandiaga Uno ini kawan dekat saya. Jadi baru seminggu yang lalu sebetulnya beberapa hari yang lalu saya juga sama beliau. Jadi beliau adalah korban loyalitas yang keliru dan korban PHP. Tapi sudah saya ingatkan kepada orang-orang di sekitarnya, tapi ya masih ngotot gitu. Jadi politik itu ada pakemnya, politik itu ada nature-nya. Yang tidak kemudian kita bisa melampaui batas-batas itu. Jadi itu ada orang yang nomor 2, itu nomor 2. Menurut saya nomor 2 itu klaster 2 lah. Klaster pertama itu kan capres, klaster 2 itu klaster 3 lah. Klaster 2 itu bisa capres, klaster 3 itu hanya capres. Itu ada Erick Thohir, ini sekarang lagi carut marut untuk berebut itu. Itu ada tokoh-tokoh yang yang ada di Ormas, ada juga Sandi, ada Erick Thohir, kemudian ada tokoh dari partai yaitu Erlangga, semua berebut untuk mendapatkan tiket capres. Di situ juga ada Muhaimin Iskandar dan sebagainya. Di sana yang Sandi harus loyal kepada orang tertentu untuk mengikutinya karena susah untuk tidak mengikutinya. Tadi lagi-lagi gitu, jalurnya seringkali tidak bisa dipisahkan mana urusan negara dan mana urusan personal gitu. Di situ kemudian sampai ke P3 ya marahlah Gerindra pada saat itu masih sebagai kader atau pengurus di Gerindra. Terus kemudian akhirnya pamit gitu loh. Setelah pamit dan tidak mendapatkan apa yang kemudian menjadi ya mungkin dikatakan menjadi deal-deal sebelum di awal lah, PHP lah. Kamu kalau keluar dari sana masuk P3 aja, nanti begini.
ini gitu kan. Ya enggak ini gitu loh. P3 kan juga butuh logistik gitu loh. Tapi semua itu bisa diselesaikan sebenarnya. Sandi ini punya elektability lah. Relatif punya elektability di klaster ketiga sebagai bakal cawapres, itu punya elektability. Kuncinya sederhana kok, kan? Ya kasih logistik yang cukup sesuai dengan permintaan, selesai itu. Ya di dalam dunia politik kepartean kan itu yang bicara. Ya, satu komunikasi yang baik, yang lobby yang baik, gitu, jalin silaturahmi politik yang baik. Kemudian yang kedua punya potensi elektability, yang ketiga itu punya isi tas, punya logistik yang cukup. Bukan hanya punya logistik yang cukup gitu, mau tidak untuk mengeluarkan logistik itu sesuai dengan permintaan. Gitu. Banyak orang yang punya logistik cukup, ya, tapi tidak mau keluar gitu kan. Keluar enggak misalnya gitu kan. Udah aku kasih ini 3T untuk P3, saya pikir besok juga deklarasi. Misal gitu. Ini kan namanya contoh-contoh aja. Mana partai yang tidak butuh logistik untuk saat ini? Mereka butuh memperbanyak kursi di DPR gitu loh. Maka mereka harus cari logistik. Apalagi sekarang posisi P3 yang berada di luar Anies Baswedan, di mana konstituennya menginginkan Anies Baswedan kan itu susah untuk mencari logistik gitu loh. Siapa yang mau ngasih logistik? Nah sekarang dukung katakanlah Ganjar gitu kan, dukung Ganjar, emang Ganjar mau ngasih logistik gitu. Ngasih kepada Ganjar gitu loh. Terus kemudian bergabung dengan PDIP gitu kan, emang PDIP mau ngasih logistik, PDIP juga butuh logistik. Ya ini pragmatis saja lah kalau kita melihat fakta politik kepartean yang ada lah gitu loh. Bentuknya itu jadi harus diselesaikan dengan 3 cara. Saya pikir 2 cara sudah diselesaikan. Komunikasi politik yang baik sudah nanti dengan P3. Terus kemudian sudah ada elektability-nya yang cukup. Ya kayak begini itu kan Prabowo udah marah betul sama Sandi. Terus kemudian semua kader Gerindra itu betul-betul marah dan dalam tanda kutip sangat kecewa, dan kekecewaannya itu sudah pada tingkat dewa pada Sandi gitu. Kemudian di P3 sendiri tidak segera diumumkan untuk menjadi didukung menjadi cawapres gitu loh. Tahu-tahu ternyata misal Erick Thohir tahu-tahu datang. Sebetulnya beberapa 3T ini 3T aku kasih. Tahu-tahu P3 mau mendeklarasikan Erick Thohir, ini kan bisa jadi gitu loh. Ya, Masya Allah. Luar biasa sandiwara negeri. Yang sekarang terkenal mengeluarkan duit punya duit dan mengeluarkan duit dengan gampang itu kan Erick Thohir. Gitu ya. Ya cuman kemarin salah langkah di NU. Mestinya kalau Erick Thohir itu di NU di belakang saja, biayai saja itu NU, bila perlu gedungnya diperbesar itu. Ya tapi jangan kemudian jadi SC gitu kan. Nggak perlu. Nah itu dia nggak memahami orang NU, warga NU itu. Maka banyak kiai-kiai NU, ulama-ulama NU yang begitu marah gitu kan. Saya orang NU, saya dari kecil sampai sekarang NU, paham betul tradisi NU. Yang ngono tapi ojo sing ngono loh. Kira-kira gitulah. Ya luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Karena bangsa ini memang luar biasa tajirnya, besarnya, dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih Mas Tony. Ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Mas Tony di hari Rabu berkah ini? Silakan Mas Tony. Iya, menurut saya semua harus sepakat dan kompak untuk menjaga NKRI ini dengan diantaranya adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mengambil kembali kedaulatannya, lalu menyerahkan kepada calon tertentu yang dikehendaki oleh rakyat, tidak ada intervensi oleh siapapun, tidak ada intrik oleh siapapun. Yang kedua, ya mari kita sebagai rakyat Indonesia pilih pemimpin yang bisa membawa masa depan bagi bangsa ini, membawa kedamaian, membawa persatuan, membawa kemajuan, dan itu dilihat dari rekam jejaknya dari para pemimpin itu. Jangan juga memilih pemimpin yang sudah tidak waktunya, pemimpin
model belusukan dan pemimpin model teatrikal politik gitu. Ya sekarang tinggal mana yang punya integritas, mana yang punya rekam jejak yang bagus, dan mana yang punya gagasan-gagasan untuk masa depan bangsa. Itulah yang harus menjadi prioritas kita memilih seorang pemimpin. Saya pikir agama apapun akan mengajarkan seperti itu. Saya pikir ideologi apapun akan mengajarkan seperti itu. Saya pikir tradisi etnis apapun di negara ini mengajarkan seperti itu. Bagaimana kampus manapun akan mengajarkan seperti itu, bahkan otak waras siapapun akan mengajarkan seperti itu. Pilih pemimpin yang berintegritas, pilih pemimpin yang punya rekam jejak yang bagus, pilih pemimpin yang punya gagasan-gagasan clear untuk masa depan bagi bangsa ini. Bukan pemimpin yang penuh dengan teatrikal, bukan pemimpin yang penuh dengan basa-basi, bukan pemimpin yang tidak jelas. Kita menginginkan semoga 2024 sampai 2024 besok kita mendapatkan pemimpin yang layak untuk meletakkan kembali pondasi yang tepat bagi menyongsong satu abad Indonesia di 2045. Kita butuh 3 pemimpin setidaknya untuk sampai satu abad, dan kuncinya besok. Kalau besok sampai kemudian kita gagal memilih pemimpin yang bisa meletakkan pondasi pada tempatnya untuk cita-cita kemerdekaan, wassalam, yang terjadi satu abad kemudian. Terima kasih Mas Tony Rosid. Doa kita hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sampai bertemu di Rabu mendatang Mas Tony ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.